والإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, dan alhamdulillah Allah berikan kepada kita taufik untuk kita gunakan nikmat itu dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Dan semoga duduknya kita di majlis ini senantiasa kita yang hadir dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang senantiasa kita pelajari ini menjadi pemberi syafaat kita nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan meneruskan ta'lim kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Kita masuk pada ayat yang ke-137. Sebelum kita mengkaji ayat ini, seperti biasa kita akan baca bersama-sama. Semoga menambahkan lagi barakah dan rahmat yang turun di majlis kita. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fa in amanu ay al-yahud wan nasara bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sebagaimana apa yang engkau imani, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ai fa in amanu bit taurati min ghairi tashifin wa tahrifin kama annakum amantum bil qur'ani min ghairi tashifin wa tahrifin faqad ihtadaw. Maksudnya yakni seandainya mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, beriman dengan kitab Taurat tanpa adanya penyelewengan dan penyimpangan, sebagaimana kalian, yakni orang-orang yang beriman dengan Al-Quran tanpa adanya penyelewengan dan penyimpangan. Faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Li'annahum yatawassaluna bidzalika ila ma'rifati nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasannya mereka akan sampai dengan hal tersebut, dengan yakni maksudnya beriman dengan kitab Taurat tanpa penyelewengan itu, mereka akan sampai kepada ma'rifat, mengenal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil makna, atau makna yang lainnya, fa in saru mu'minina, maka jikalaulah mereka beriman, bimithli ma bihi, seperti apa yang ada pada Taurat, sirtum mu'minina, maka mereka akan menjadi orang-orang yang beriman. Faqad ihtadaw minadh dhalalati bidini Muhammadin wa Ibrahim, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dari kesesatan dengan agama Muhammad dan agama Ibrahim. Baik, jamaah sekalian, ayat yang ke-137 ini lanjutan daripada kisah yang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad, dan mereka tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, yakni mereka beriman seperti yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat, maka mereka pasti akan sampai kepada keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lakukan penyimpangan dan penyelewengan dari kitab Taurat mereka sendiri. Mereka sudah mengenal ciri-ciri Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti layaknya mereka kenal anak mereka. Ciri-cirinya begitu jelas, tetapi apa yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat mereka selewengkan. Akhirnya mereka tidak berjumpa dengan petunjuk, yang mana petunjuk itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini, kitab mereka sendiri mereka ubah isinya. Mereka lakukan tahrif, penyelewengan dan penyimpangan. Dan di antara penyebab
terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap kitab-kitab mereka itu karena kitab Injil tidak ditulis pada waktu Nabi Isa masih hidup. Setelah Nabi Isa wafat, setelah Nabi Isa dinaikkan ke langit, 200 tahun setelah itu baru kemudian Injil itu ditulis semula. Bayangkan 200 tahun dan tidak ada yang menghafalnya lagi pada ketika itu. Tidak seperti Al-Qur'anul Karim. Maka apa yang terjadi? Penyimpangan. Banyak versi-versi Injil. Versi Injil Barnabas, Injil Matius, Injil Lukas dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak dikodifikasikan ketika Nabi Isa masih hidup. Lain dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ketika Nabi hidup, Nabi sudah suruh para sahabatnya untuk menuliskan itu. Ada juru tulisnya. Di antaranya siapa? Di antaranya Zaid bin Thabit, begitu. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya juga, Ubay bin Ka'ab, termasuk mereka itulah juru tulisnya Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ya, pelepah apa namanya, kurma, ya. Ada yang ditulis di tulang-tulang unta, ada yang ditulis di kulit-kulit kayu, berserakan tetapi belum dikodifikasi. Nah, setelah Nabi wafat, kemudian digantikan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Waktu itu terjadi yang namanya pembelotan. Ada orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad, mereka kufur dan murtad, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Musailimah. Sebagian orang menyebutnya Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu. Maka kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar diperangilah orang ini. Kemudian ketika perang Yamamah terjadi, wafat 70 orang lebih penghafal Al-Quran. Maka Sayyidina Umar merasa khawatir, seandainya para penghafal Quran ini wafat semuanya, dia khawatir Quran itu pun akan lagi tidak diingat. Maka kemudian atas inisiatif dari Sayyidina Umar, beliau mengajak Khalifah Abu Bakar untuk menghimpunkan semua catatan-catatan Al-Quran yang pernah ditulis pada zaman Nabi. Pada mulanya Abu Bakar menolak. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah melakukan hal itu. Nabi tidak pernah lakukan. Kemudian kata Umar, wallahi, demi Allah, ini baik demi kebaikan. Akhirnya Allah lapangkan dadanya Abu Bakar menerima saran daripada Umar. Datang kepada Zaid bin Thabit. Mula-mulanya Zaid bin Thabit pun menolak. Ini Nabi tidak pernah lakukan. Kita tidak berani lakukan itu. Diberikan penjelasan lagi, akhirnya pun menerimanya. Maka karena orang-orang yang dekat dengan Nabi ini setuju, dikumpulkanlah tulisan-tulisan Al-Quran yang berserakan pada sahabat-sahabat Nabi, ya. Mereka yang megang catatan-catatan itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan, dikodifikasikan menjadi satu mushaf, ya, satu mushaf. Nah, kemudian baru pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan, mushaf yang berbeda-beda itu, ya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, semuanya diseragamkan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian setelah diseragamkan, disebar ke seluruh pelosok negeri yang dipimpin oleh umat Islam.
Maka disebutlah pada waktu itu mushafnya adalah mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani. Waktu itu tulisannya tidak seperti sekarang. Al-Quran pada masa awal-awal dikodifikasikan, itu tulisannya tidak seperti sekarang. Titiknya tidak ada. Titiknya tidak ada. Jangankan barisnya, Pak. Titiknya tidak ada. Mereka bisa baca karena mereka orang Arab. Nah, ketika Islam semakin tersebar ke negeri-negeri yang bukan Arab, mereka kebingungan bagaimana bacanya. Karena mereka kebingungan, nggak tahu cara bacanya, kemudian diberikan titik, diberikan baris oleh siapa? Atas saranan dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Maka ada barisnya, ada titiknya, begitu. Sampailah hari ini, begitu. Itu proses panjang, dan itu merupakan jaminan daripada Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-dzikra, Al-Quran, dan kami juga yang akan menjaganya. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan nanti. Baik. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak mempunyai originalitas dalam kitab mereka. Maka mereka akhirnya tidak sampai kepada mengenali siapa Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, begitu. Maka kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kamu iman, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau ay a'radu anil iman bin nabiyyina wa kutubihim. Seandainya mereka berpaling daripada keimanan kepada nabi-nabi dan kitab-kitab mereka, fa innama hum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan, yakni permusuhan denganmu. Ai fa innama hum mustaqirruna fi khilafin 'azimin ba'idin minal haqq, yakni bahwasannya mereka, hanya saja mereka akan berada dalam perselisihan yang besar, yang jauh daripada kebenaran. Seandainya mereka terus berada dalam keadaan enggan beriman kepada Nabi Muhammad, maka kata Allah mereka akan berada dalam syiqaq, yakni permusuhan, perselisihan. Ya, dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah janjikan kepada Nabi kita Muhammad, fasayakfikahumullah, ay sayakfikallahu syiqaqahum, maka Allah akan mencukupkan engkau, yakni Allah akan mencukupkan engkau dari permusuhan mereka. Wa qad anjazallahu ta'ala wa'dahu biqatli bani Quraidzah wa sabiyihim, dan Allah telah menepati janjinya dengan menewaskan, mengalahkan Bani Quraidzah dan menawan sebagian mereka. Wa ijla'i Bani An-Nadir, dan mengusir Bani Nadir, wa darbil jizyati alaihim, dan Nabi memungut jizyah daripada Bani Nadir. Ya. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah akan mencukupkan Nabi. Artinya akan senantiasa menjaga Nabi dari sikap permusuhan mereka, orang-orang Yahudi. Dan Allah buktikan itu ketika orang-orang Bani Quraidzah, Bani Nadir, ini kan dua suku bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah ya.
Mereka ini sangat membenci Nabi, fi syiqaq. Mereka sangat bermusuhan dengan Nabi. Tapi Allah janjikan kepada Rasulullah, Allah akan pelihara. Allah akan jaga Nabi daripada permusuhan mereka. Dan Allah buktikan itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi untuk menghabisi orang-orang daripada Bani Quraidah. Ya. Apa sebabnya? Kenapa Nabi akhirnya disuruh untuk menghabisi, memusuhi, membunuh orang-orang Bani Quraidah ini? Karena orang-orang Bani Quraidah pada awalnya mereka berada dalam perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang dituliskan dalam satu piagam yang dikenal sebagai piagam Madinah. Itulah perjanjian pertama yang dibuat di dunia oleh satu pemimpin dalam satu negara Islam yang mendahului itu. Sebelum adanya Magna Carta dan sebagainya, Islam sudah punya satu perjanjian yang mana mengatur kehidupan bernegara. Madinah waktu itu adalah negara yang majemuk, bukan hanya satu suku bangsa, bukan hanya satu agama, tetapi di situ kumpul semuanya. Islamnya ada, musyrikinnya ada, Yahudinya juga ada. Kemudian apakah Nabi sebagai pemimpin melakukan kesewenang-wenangan kepada orang-orang yang minoritas ini? Tidak. Nabi tidak melakukan itu. Nabi rangkul semuanya dengan membuat satu perjanjian yang disebut sebagai piagam Madinah. Di situ diatur tidak boleh saling mengganggu, yang muslim tidak boleh mengganggu yang bukan muslim. Kemudian di antara poin-poinnya adalah seandainya negeri Madinah diserang oleh musuh, maka semua penduduknya wajib melindungi negeri ini. Itu perjanjiannya. Tapi yang namanya orang Yahudi, wataknya itu suka apa? Suka menyalahi janji, suka ingkar janji. Jadi yang suka ingkar janji itu sifat siapa? Yahudi. Yang suka melanggar janji itu sifat siapa? Yahudi. Jangan sampai seperti itu. Sudah dibuatkan perjanjian, dia yang tidak menepatinya. Malah mereka bersekongkol. Orang-orang Bani Quraidah bersekongkol dengan siapa? Dengan musuh-musuhnya Nabi kita Muhammad yang berada di luar Madinah. Musuh Nabi yang berada di Mekah itu malah dibantu oleh Bani Quraidah. Mereka yang tinggal di Madinah memberikan informasi penting kepada musuh Nabi yang berada di luar. Maka akhirnya Nabi menghadapi musuh yang begitu banyak. Karena apa? Karena nih kelakuan orang daripada Bani Quraidah. Akhirnya terjadi perang yang namanya perang Khandaq. Kenapa Nabi buat Khandaq yang artinya parit besar? Kenapa? Karena Nabi dari segi kekuatan sangat jauh. Maka di antara bentuk penjagaan negeri Madinah, ya, bentuk defense daripada negeri Madinah adalah dibuatkan parit besar di sekeliling kota Madinah yang sekira-kira kuda itu tidak bisa melompatinya. Bayangkan betapa dalam dan besarnya lubang itu, parit itu, ya. Itu digali. Susah payah Nabi dan para sahabat menggali. Gara-gara siapa? Ini kelakuannya ini. Orang-orang daripada Bani Quraidah. Setelah perang Khandaq selesai, yang nama lainnya adalah perang Ahzab, Nabi pulang ke rumah. Kemudian Nabi sudah letakkan pedangnya. Waktu itu Nabi pulang ke rumahnya Ummu Salamah. Nabi letakkan pedangnya, Nabi hendak mandi. Kemudian ditegur oleh Jibril. Qad wada'tas silah. Engkau sudah meletakkan senjata. Wallahi ma wada'nahu. Demi Allah,
kami belum meletakkannya, kata Jibril. Fakhruj ilaihim, keluarlah menuju mereka. Nabi bingung. Fa ila aina, kemana? Menuju kemana? Qala hahuna, ke situ. Sambil ditunjuk, fa asyara ila Bani Quraidah, ditunjuk ke tempatnya orang-orang Bani Quraidah. Nabi baru pulang, baru mandi, baru letakkan senjatanya. Ditegur oleh Jibril, jangan letakkan senjata dulu, urusan belum beres. Sumber masalahnya belum diselesaikan. Hadapi mereka, datangi mereka. Kemana? Ke tempatnya Bani Quraidah. Langsung Nabi angkat senjatanya lagi, panggil sahabat-sahabatnya. Kita akan menuju ke Bani Quraidah. Disuruh cepat-cepat sahabat yang lain untuk menuju ke Bani Quraidah. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar melainkan sudah sampai di Bani Quraidah. Saking disuruh cepat-cepatnya datang. Jangan ada yang sholat asar dulu sebelum sampai ke Bani Quraidah. Begitu. Ya. Nah, ketika mereka sudah jalan gitu ya, mereka jalan ke Bani Quraidah. Di tengah jalan, sahabat Nabi ada yang memahami perintah ini berbeda-beda. Sahabat Nabi yang satu memahaminya, Nabi suruh jangan sholat sebelum sampai kemana? Ke Bani Quraidah, maka nggak ada yang sholat. Nabi suruh begitu kan? Nah, satu lagi, kelompok yang satu lagi, mereka memahaminya bukan maksudnya nggak boleh sholat. Kita disuruh cepat-cepat. Tapi kalau ada waktu untuk sholat, sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Gitu. Ini ada dua pendapat nih. Ya. Perintahnya satu, tapi memahaminya jadi dua. Yang satu menganggap Nabi jangan suruh sholat sebelum sampai di sana. Yang satu bukan maksudnya begitu. Nabi suruh kita cepat-cepat. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Gitu. Nah, ketika sampai berjumpa Nabi, diceritakan ini. Ya Rasulullah, kami semua ini jadi bingung. Ada dua kelompok, yang satu sholat, yang satu nggak mau sholat. Apakah Nabi salahkan salah satunya? Nabi tidak mencela salah satunya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Gitu. Nabi tidak salahkan. Itu. Nah, ini sikap ini kita harus contohi. Ya. Kadang-kadang ada satu nas. Nasnya satu, tetapi pemahamannya berbeda. Jangan salahkan yang satu, jangan salahkan yang lainnya. Dua-duanya benar, karena dua-duanya berijtihad. Saya ambil contoh. Kalau kita mazhab Syafi'i, kalau sholat itu angkat tangan sampai di mana kita angkat tangannya? Nih kan, hadzwal mankibain, tapak tangan kita searah dengan bahu kita. Nih, begini kan? Ibu jari sejajar dengan kuping bagian bawah, jari tengah sejajar dengan kuping bagian atas. Kan begitu ya. Pernah lihat tidak? Ada saudara-saudara kita yang sholatnya bukan begini, tapi begini. Pernah lihat? Nah, kenapa beda? Karena memahami nasnya juga beda. Mazhab Syafi'i memahami tapak tangan itu diukur dari sini, bawah. Maka yang diukur bawahnya. Nah, yang satu lagi memahami tapak tangan yang diukur apanya? Ujungnya. Makanya begini. Yang sejajar apanya? Ujungnya. Sedangkan kita yang diukur apanya? Bawahnya. Sama-sama yang diukur apa? Tapak tangannya. Ya, maka jangan berantem gara-gara urusan beginian. Ya.
Ini kan yang bikin rusak gara-gara masalah beginian kita nggak tegur sapa, ya. Padahal dua-duanya benar. Yang salah yang apa? Yang nggak sholat. Yang sholat disalahin, yang nggak sholat nggak disalahin. Kan nggak benar itu orang punya pikiran. Ya, baca kunut disalahin. Padahal yang nggak baca kunut, yang nggak sholat subuh banyak banget. Ya. Nah itu masalah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah sampai di Bani Quraidah, ya, dikepung perkampungan Bani Quraidah ini, dikepung selama berapa hari? Dalam riwayat disebutkan 25 hari dikepung. Mereka sudah ketakutan, ya, mereka sudah ketakutan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi memanggil salah seorang pembesar daripada suku Aus, ya. Di Madinah itu yang muslim ada dua suku bangsa besar, ada Aus, ada Khazraj. Aus ini besar, satu suku bangsa yang besar juga. Pemimpinnya bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Nabi menyerang Bani Quraidah, Sa'ad bin Mu'adz nggak ikut, dia lagi sakit. Kemudian Nabi suruh panggil dia. Nabi ingin dia yang memberikan keputusan terhadap orang-orang Bani Quraidah. Kenapa? Karena sebelum Nabi sampai ke Madinah, suku bangsa Aus ini pernah bersekutu dengan Bani Quraidah. Pernah bersekutu. Maka Nabi ingin dia sendiri yang memutuskan bagaimana nasib bekas sekutunya itu. Ketika dia datang, Nabi suruh, bangun semuanya, pemimpin kalian sudah datang. Qumu ila sayyidikum, bangun semuanya, pemimpin kalian sudah datang. Ini sunnah, ya, sunnah Nabi. Kalau pemimpin datang, bangun, ya, itu sunnah. Kalau RT datang, RW datang, bangun. Itu pemimpin juga itu kan, pemimpin di kawasan kita, ya. Baik. Kemudian setelah datang, Nabi tanyakan kepada dia, bagaimana keputusanmu terhadap orang-orang ini? Kami akan ikut apa yang engkau katakan. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, ahkumu antuk talal muqatilah. Aku memberikan keputusan hukum untuk membunuh mereka-mereka yang melakukan perlawanan. Dibunuh orang-orang ini. Bukan semuanya. Yang dibunuh apanya? Mereka yang memang memusuhi, yang punya senjata, yang memerangi orang Islam, yang lelaki khususnya, dibunuh. Ya. Sedangkan sebagiannya ditawan, wasabihim. Sebagiannya ditawan, yang perempuan, ya, yang tidak berdaya itu tidak dibunuh, mereka ditawan. Nah, kalau orang di luar Islam, musuh Islam akan memotret kejadian ini pada bagian apanya? Pada bagian membunuhnya, ya kan? Wah, Islam teroris, Islam anarkis, Islam itu sangat kejam, begitu. Yang dipotret itunya, tapi nggak dipotret apanya? Proses kenapa Nabi musuhi mereka, perangi mereka, itu nggak dipotret. Dan itu kan yang terjadi di negara kita, di dunia ini, ya kan? Di mana Islam selalu dipojokkan. Ketika ada bagian yang bisa merusak ajaran Islam, agama Islam, itu di blow up betul-betul. Ya, itu jahatnya media, jahatnya orang-orang Yahudi, ya kan? Mereka itu punya sikap begitu. Maka akhirnya dibunuh orang-orang ini, ya. Bukan berarti Nabi kejam, tidak. Tetapi perbuatan mereka lebih kejam. Mereka yang langgar perjanjian sampai mengakibatkan umat Islam itu hampir-hampir terbantai gara-gara mereka. Keputusannya adalah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Begitu juga dengan Bani Nadir. Bani Nadir pun sama juga 11-12.
Bani Nadir diusir dari kota Madinah, nggak boleh tinggal di kota Madinah. Setelah apa? Setelah mereka juga melakukan yang namanya pelanggaran terhadap piagam Madinah. Nabi datang ke Bani Nadir minta pertanggungjawaban ketika ada orang-orang dari kaum mereka menyakiti kaum muslimin. Datang Nabi bersama para sahabat kemana? Ke perkampungan Bani Nadir. Ketika Nabi datang minta pertanggungjawaban, malah mereka itu mempunyai siasat untuk apa? Membunuh Nabi. Hei, siapa yang bisa? Siapa yang berani tibanin pala Nabi dengan batu? Naik dari atas, tibanin palanya. Itu punya siasat. Ada yang berkata, jangan dilakukan. Pasti nanti Allah akan memberitahu Muhammad. Jangan. Ini enggak, ini juga. Akhirnya betul naik ke atas, udah siap mau dimandiin batu. Nabi akhirnya pulang. Pulang tanpa memberitahu kenapa sebabnya. Akhirnya setelah itu Nabi sampaikan pesan kepada Bani Nadir, keluar dari kota Madinah. Setelah ada niat membunuh Nabi waktu itu. Jahatnya orang Yahudi itu, seperti itu. Ya. Maka ketika kejadian tersebut, kota Madinah tidak ada lagi orang Yahudi yang tinggal di dalamnya. Karena janji Allah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fayudraku ma yakuluna wa ma yadmiruna wa qadirun ala uqubatihim. Maka dia mendapatkan apa yang mereka katakan, ya. Allah mengetahui apa yang mereka katakan dan apa-apa yang mereka sembunyikan. Wa qadirun, dan Allah juga maha kuasa ala uqubatihim, atas memberikan balasan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan ayat yang ke-137 ini memberikan pemahaman kepada kita tentang sikap orang-orang Yahudi yang Allah terus ceritakan dalam Quran, bermakna sikap itu akan terus-terusan ada di dunia ini. Kalau Allah cerita dalam Quran, berarti sikap itu tidak akan pernah hilang. Sikap orang Yahudi beginilah perangai mereka. Maka kita harus berhati-hati dengan orang-orang ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.